Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus Mushola Pengadilan Agama Sungaliat yang sudah melaksanakan kegiatan pintal setiap hari Selasa, dan semoga ini bisa berlanjut dan bisa membawa dampak bagi kita semuanya dan memberikan manfaat kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Sungaliat. Oleh karena itu, semoga ini tetap berlangsung dan selalu ditingkatkan, dan alhamdulillah nantinya dengan materi-materi baru tentunya, dan ini akan dilanjutkan di tahun 2025. Dan kepada semuanya pegawai Pengadilan Agama Sungaliat, saya harapkan bahwa setiap Selasa kita semuanya berkumpul di Mushola Pengadilan Agama Sungaliat untuk ikut melaksanakan bimbingan mental ini, karena di hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa dalam hal mewujudkan integritas kita, di samping kita harus bekerja di pengadilan agama, akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih, dan kepada segenap panitia dan yang lainnya yang petugasnya tetap semangat, dan semoga ini terus berlangsung. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan dan kedamaian bersama Pengadilan Agama Sungaliat tercinta, kami bersatu bersama meraih cita. Dengan semangat tinggi kami terus berkarya demi bangsa dan negara, kami berbakti setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini pada asar kita bersama-sama dapat berkumpul bersama di mushola kita ini dalam acara kultum. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang membawa kita ke alam yang terang benderang. Sebelum kita mulai kultum pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Pada sore hari ini kultum kita akan dibawakan oleh Ibu yang mulia Yustini Razak SHMH. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungaliat, kemudian Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungaliat, rekan-rekan hakim, seluruh pejabat fungsional dan struktural, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir sore hari ini dalam acara pintal. Saya sebenarnya butuh perjuangan untuk berceramah sore ini ya, karena saya nggak seperti Pak Haji memang sudah pro ya, yang di otak yang mungkin di kepalanya itu filenya itu sudah banyak, tinggal diambil tinggal dipilih satu-satu gitu ya, seperti Pak Wakil juga yang memang sudah pro ya. Jadi saya butuh sedikit perjuangan ini untuk berceramah
mengisi bintang sore ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk, walaupun sedikit ya, bermanfaat untuk kita semua dan ada nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sering mungkin mendengar ya, hadis, mungkin kalau misalnya di pondok itu yang baru latihan muhadarah atau pidato ya, biasanya topik ini sering gitu ya, atau mungkin juga ceramah-ceramah masih ya tingkat-tingkat kampung mungkin ya. Jadi topik ini mungkin sering dibawakan ya. Kita sering mendengar hadis innamal a'malu binniyah ya. Jangan itu yang pendeknya. Saya ini kan yang yang versi panjangnya ya. Jadi An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwijuha fa hijratuhu ila ma haza ilaihi, yang artinya amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis ini sering kita dengar ya. Asbabul wurud, kalau Quran kan asbabun nuzul ya, kalau hadis itu asbabul wurud dari hadis ini. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi di Madinah itu disiapkan mungkin kerja itu. Jadi sebagian besar memang hijrah karena Allah, tapi ada beberapa orang gitu yang niat hijrahnya itu bukan untuk Allah lagi ya. Yang dalam hadis itu ada seorang sahabat yang hijrahnya itu karena untuk menikahi perempuan yang dia mau gitu ya. Nah, mungkin hadis ini bisa kita sambung-sambungkan lah ya. Kalaupun nggak nyambung, kita sambung-sambungkan aja ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah. Kita lakukan setiap hari itu bisa bernilai ibadah atau tidak tergantung niat kita, gitu ya. Jadi saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini ketika dulu mencari kerja ya, melamar pekerjaan karena kami semuanya perempuan, jadi ya niat saya awal bekerja itu untuk berbakti kepada orang tua saya, gitu ya. Nah itu niat awal, dan saya yakin tapi sampai sekarang pun bapak-bapak di sini niatnya nggak ada yang berubah ya. Cuma karena ini di akhir tahun ya. Nah akhir tahun itu kan waktunya kita untuk evaluasi ya, biar menutupi kekurangan kita di tahun sebelumnya ya. Makanya itu kalau misalnya ya niatnya sudah agak melenceng ya wallahu alam, namanya kita manusia, tempatnya salah dan dosa gitu kan katanya ya. Jadi kalau memang niatnya sudah agak bergeser, misalnya bekerja untuk mendapatkan jabatan, ya nggak salah ya.
Cuman awalnya itu harus untuk ibadah dulu dengan Allah. Kalau kita sudah baik di mata Allah, insya Allah ya maka yaitu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah gitu ya. Nah untuk dapat uang ya, dapat materi, kebahagiaan dan sebagainya itu adalah bonus. Tapi yang paling penting itu sebagai sarana ibadah kita ya, karena umur ini nggak ada yang tahu ya. Saya lebih muda dari Pak Wakil ya, Pak Wakil ya. Belum tentu Pak Wakil dulu gitu ya yang dipanggil daripada saya, bisa jadi saya lebih dulu kan gitu ya. Jadi ya mari kita tingkatkan amal ibadah kita biar nanti itu bisa menjadi penolong kita ya. Walaupun sebenarnya kalau hitungan amal kayaknya nggak ada yang masuk surga itu nggak ada ya. Cuman untuk meraih kita bisa masuk surga itu kan karena ridho Allah. Cuman untuk meraih ridho Allah itu ya yang paling utama itu ya beribadah dengan Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Yustari Wajak SHIMH. Kepada para hadirin sekalian, apabila ada yang ingin menanyakan atau menambahkan, kami persilakan. Baiklah, tidak ada ya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal ibadah Ibu, karena sudah kita untuk saling mengingatkan di sini. Baiklah, kita tutup acara kita sore ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.